Pertemuan besok udah ada draft pertemuan, udah gampang lah, biasa aja. Tim Novi akan hadir Bang besok? Sebenarnya. Ya, timnya sudah ada namanya. Dia ada mengusulkan nama. Mau disebutin nama-nama yang diusul? Ya. Tapi kalau ini pengacara TikTok, bukan pengacara kayak kami ini, pengacara taktik. Perseteruan panjang yang melibatkan Agus Salim dan Pratiwi Novianti akhirnya mencapai titik anti klimaks. Iya, usai terlibat kisruh panas yang bergulir liar, kedua belah pihak akhirnya mengesampingkan ego masing-masing guna mencari titik temu. Dan pada hari ini, 26 November 2024, kedua belah pihak pun akan bertemu secara tatap muka dalam acara pertemuan yang diadakan oleh Farhad Abbas, selaku kuasa hukum Agus Salim. Ketika ditemui, Farhad pun menjelaskan bahwa dirinya sudah mengantongi nama-nama pihak yang akan hadir secara langsung pada pertemuan hari ini. Baik dari pihak Novi maupun dari pihak kuasa hukum donatur. Menariknya, ia pun sempat pula memberikan sindiran pedas kepada pihak-pihak yang tidak diikutsertakan dalam acara pertemuan itu. Lantas, seperti apakah pesan Farhad Abbas kepada pihak-pihak yang menurutnya ikut campur dalam masalah ini? Serta benarkah pula Farhad Abbas selaku tuan rumah acara pertemuan hari ini sudah mempersiapkan rencana pembahasan? Pertemuan besok udah ada draft pertemuan, udah gampang lah, biasa aja. Yang penting intinya itu uang Agus ya. Nah, kalau mereka bisa membedakan dinas sosial, misalnya uangnya itu yang mana melalui yayasan, yang mana melalui pribadi. Nah, jadi uang 1,3 miliar itu langsung ke rekening Agus, itu urusannya Densu. Nah, kemudian yang 23 atau 30 juta itu rekening yayasan. Nanti diaudit, Novi ini punya rekening itu berapa yang masuk. Itu persoalan, kalau Agus nggak ada masalah. Tanpa uang itu juga Agus bisa berobat kok. Ya. Dan masyarakat perlu tahu ini. Uang itu di Novi, di yayasannya, bukan di Agus. Hanya dibuat narasi seolah-olah warisan udah habis terbagi. Makanya Farhad Abbas pembela kaum lemah tampil di situ. Oke? Jadi mereka ini seperti plastik-plastik aja, nggak ada pengaruhnya. Karena uangnya di mereka. Jadi ngelawan gue, kecuali uangnya di gue malu, tapi kagak ada. Mereka ini hanyalah butiran debu. Ya, butiran debu. Udah, minggir. Ya kita harapkan mereka tetap komunikasi gitu kan, pengobatan, upaya hukum dan upaya mediasi juga ya berjalan juga gitu. Jadi kita pisah-pisahkan lah, jangan dicampur-campur melebar-lebar kemana-mana. Poin penting di sini adalah Novi tidak akan mundur satu langkah pun untuk ya berbuat kebaikan ya sebagai pejuang kemanusiaan. Itu aja poinnya ya. Apapun yang terjadi kita akan langkah terus, jalan terus. Besok saya tuan rumah. Saya tuan rumah gitu ya. Siapa yang mau hadir? Yang mau hadir harus pakai KTP jelas, tidak bisa masuk kalau tidak ada KTP. Tidak ada nama yang terdaftar, termasuk wartawan. Ya. Tim Novi akan hadir Bang besok? Sebenarnya. Ya, timnya sudah ada namanya. Dia ada mengusulkan nama. Mau disebutin nama-nama yang diusul? Di sini ada namanya Brian Danang. Nah, kalau dari tim Pratiwi Novianti, Gary, Pratiwi, Vera, Oscar. Kalau kuasa hukum donatur ini ada PB, ada PS, ada DD, ada JS. Gini, orang-orang yang berani ngelawan gue, ngapain mau ketemu gue? Nggak usah, kita ketemu aja di kantor polisi atau di kantor pengadilan. Nggak usah lagi ngemis-ngemis mau ketemu gue, ya. Yang gue undang aja. Kita kan udah perang, ya udah kalau perang ayo. Gue tahu kalian udah nggak ada pelurunya, udah nggak bawa senjata ngelawan gue. Jadi hanya mau pura-pura mau damai, seolah-olah kemarin kita perang, nggak ada. Gue bikin malu kalian supaya sampai kalian tuh ompong. Gue tunjukin ke Indonesia kalian tuh macan ompong. Cuman nguping-nguping doang, ngomong-ngomong doang. Pengen eksis di sini. Padahal kalian tuh nggak ada apa-apanya. Oke? Harapannya cepat selesai, cepat tuntas. Ini semua aku pengen clear, berakhir dengan baik. Dan tidak ada salah satu pihak yang merasa nanti dirugikan gitu. Karena jujur saya sudah melakukan semaksimal mungkin awalnya.
Saya juga merasa yang saya lakukan juga untuk kebaikan Mas Agus awalnya, dan saya juga nggak tahu berakhir seperti ini. Tapi yang sekarang proses kan saya dilaporkan dengan 2 pasal. Kita hadapi aja, kita ikhlas aja, saya akan tetap maju dan satu kali pun saya tidak akan pernah mundur. Beberapa waktu yang lalu kita menerima surat kedua dari lawyernya Novi, dari lawyernya Novi. Kemudian kita baca suratnya, dari isi poinnya dari surat tersebut ada 3 poin yang paling terpenting di sini, bahwa uang dapat digunakan untuk pengobatan Agus. Kemudian poin kedua, dari sisa pengobatan Agus akan diberikan kepada Agus untuk kelanjutan hidupnya Agus. Kemudian poin ketiga, apakah uang tersebut di yayasan atau di kita? Kalau misalkan tidak ada kesepakatan, kita sepakat menunjuk pihak ketiga sama-sama untuk mengelola uang tersebut. Nah, dari surat yang kita baca, menurut kita clear ya. Apalagi ya kan 3 poin tersebut kita sambut baik. Sehingga kita komunikasi dengan pengacaranya Novi. Sementara itu, keputusan Novi yang kembali memperjuangkan perdamaian dengan pihak Agus Salim nampak berhasil membuat heboh pihaknya. Sampai-sampai, sederet advokat yang sebelumnya dengan lantang menyerukan dukungan untuk Novi justru memilih mundur ketika mendengar wacana perdamaian ini. Tidak tanggung-tanggung, nama-nama seperti selebritis tanah air, Pablo Benua, serta Ketua Umum Barisan Advokat Bersatu, yakni Herwanto Nurmansyah, disebut-sebut sebagai salah satu contoh kuasa hukum Novi yang memilih mundur. Meski mengejutkan, kemunduran itu tentu bukan tanpa alasan. Mengingat Herwanto belum lama ini mengakui jika dirinya sama sekali tidak mendapatkan kabar terkait rencana damai itu. Kenyataan inilah yang lantas membuat Herwanto jadi bimbang dan mempertanyakan apakah dirinya benar-benar dibutuhkan oleh Novi. Lantas, seperti apakah penjelasan Herwanto terkait hal itu? Serta bagaimanakah pula Farhad Abbas menanggapi banyaknya kuasa hukum Novi yang mundur satu persatu? Saat ini banyak advokat-advokat liar, pengacara-pengacara liar yang nggak jelas, yang tidak dicari di kantornya, nggak jelas kantornya di mana, ya, yang jelas tidak jelas kantornya di mana, tapi mereka pakai modus mendukung NP, mau cari perhatian, nyerang kita, akhirnya dipanggil. Nah, begitu dipanggil, begitu dikasih ring 1, ring 2, 3, 2 malu, mundur jadi pengacara donatur nggak tahu dari mana, ya. Nah, saya memperhatikan dan saya mencatat, ya, baik dari teman yang kita kenal maupun pengacara-pengacara menurut saya, ada yang pengacara Tarzan, ada yang Bu Cherry, bule curip sendiri, ada yang mantan narapidana yang ngomongnya macam-macam, ya. Tapi kalau ini pengacara-pengacara TikTok, bukan pengacara kayak kami ini, pengacara taktik, ya, yang pakai otak dan banyak intrik maupun banyak otak inisiatif, ya. Nah, kemudian beberapa selebriti terpengaruh dan mengatakan akan di belakang menghadap Farhad. Oke, sejak hari ini tanggal 24 November 2024, sama-sama 24 gitu ya. Ini merupakan sebuah hari yang baik dan akan menjadi sebuah hari yang akan diingat oleh begitu banyak orang, di mana hari ini saya, Pablo Benua, bersama dengan tim hukum saya menyatakan mengundurkan diri dari kuasa hukum Pratiwi Novianti alias Novi begitu, karena ada beberapa hal alasan yang memang nanti bisa saya sebutkan di sejumlah kesempatan lain. Ya, kalau seandainya ada pertemuan yang memiliki tujuan perdamaian, kami nggak tahu ya. Kalau dibilang kecewa, ya kecewa, ya kan. Walaupun kami tidak diambil pendapatnya, ya itu terserah ya. Tapi pemberitahuan wajar dong. Jangan sampai gini loh. Kita satu tim, ada kegiatan-kegiatan, ada perkembangan perkara kami nggak tahu. Ketika kami ditanya sama orang, kami jadi seperti orang bingung gitu kan. Kan ini seperti orang nggak ngerti menangani permasalahan atau bagaimana gitu. Ya kalau kami lebih baik ya, kalau kami ibaratnya tidak diperlukan lagi di sana, ya kita langsung to the point aja, selesai kan. Saya ini hanya memikirkan tentang Novinya, bukan berarti kami ini menangani perkara ini hanya pengen dapat anggungnya, enggak. Ya.
Kalau kami tidak memikirkan Novinya, mungkin dari kemarin-kemarin kita sudah mundur ya. Ya kalau seandainya slow respon atau umpamanya tidak ada pemberitahuan kabar dan lain sebagainya. Kalau saya mendengar duduk poin aja dari pihak Novinya. Kalau memang kira-kira mereka bisa menyelesaikan perkara ini sendiri tanpa melibatkan kami, ya kami juga nanti tahu posisi gitu loh. Nanti kita atur posisi kita sebagai apa. Bahkan kemarin juga saya kan saat saya ke Pradi juga kan saya menyatakan saya tidak mewakili Novi. Saya bukannya banci ya. Saya bukannya orang yang pergi meninggalkan arena sebelum usai pertempuran, saya bukan begitu. Saya mau menyelesaikan pertempuran sampai dengan selesai, ya, sampai titik akhir. Nah, saya pengen seperti itu. Nah, cuma ya tolong juga pihak yang kita bela, yang kami selama ini aktif untuk melakukan pembelaan, ya tolong juga ya direspon dengan baik gitu. Jujur ya, saya sebenarnya pengen juga mengeluarkan pendapat hukum saya itu sebagai orang yang netral aja lah. Oleh karena itu, kita akan lawan, dan ini hanya ingin memancing-mancing supaya donatur bilang dilaporkan Farhat jahat, supaya mereka dikasih kuasa. Ini yang terjadi saat ini. Nah, jadi ini adalah menurut saya adalah pengacara-pengacara ilegal, pengacara yang mencari-cari. Mana ada pengacara awal yang membela Novi, kemudian mundur, membela donatur, kemudian berlawanan, kan aneh. Kita harus menempatkan hati dan pikiran kita kepada publik, agar kita tahu apa yang diinginkan oleh publik. Jangan sampai nanti kita melakukan hal di luar daripada keinginan publik, keinginan donatur. Nah, ini akan menimbulkan permasalahan yang baru. Pengacara itu kelihatan dari bajunya, penampilannya, gayanya, kelihatan dari otaknya dan rekam jejak selama ini dia mengadili siapa beracara dengan siapa. Tapi kalau ini pengacara TikTok, bukan pengacara kayak kami nih, pengacara taktik ya, yang pakai otak dan banyak intrik maupun banyak otak inisiatif ya. Nah, kemudian beberapa selebriti terpengaruh dan mengatakan akan di belakang menghadap Farhat. Apa sih kalian ini? Bayangkan kalau kalian sudah menyumbang dan memberi sumbangan, menyatakan bahwa yang nama Salsabila itu adalah benar, ternyata itu hoax, itu bodong. Berarti kalian semua ini bodong semua, dibodoh-bodohin sama orang. Terciptanya perdamaian antara pihak Agus Salim dan Pratiwi Novianti yang selama ini berseteru lantaran kisruh sengketa donasi nampaknya semakin mendekati kenyataan. Namun mirisnya, hal itu justru diduga menimbulkan perpecahan di dalam pihak kuasa hukum Novi. Dan di sisi lain, wacana perdamaian itu sempat pula mendapat perlawanan dari pihak kuasa hukum donatur. Bagaimana tidak, wacana damai itu justru hadir ketika polling yang digagas pihak kuasa hukum donatur terlanjur diselenggarakan. Menariknya, walaupun begitu, pihak kuasa hukum donatur tetap menyambut baik wacana damai antara Agus dan Novi. Lantas, mungkinkah pihak donatur akan dihadirkan dalam pertemuan hari ini? Serta bagaimanakah pula rencana mereka ke depannya? Kita sudah berkoordinasi kemarin dengan para donatur, dengan para donatur dan tim, ya kan. Jadi kita masih dalam tahap menunggu rencana perdamaian, pelaksanaan perdamaian yang dilakukan oleh kan pada hari Selasa ya, besok tanggal 5 ya. Iya. Nah, jadi menunggu acara itu, namun kita sudah menyiapkan beberapa upaya hukum yang akan kita lakukan setelah ada kabar pelaksanaan itu dilaksanakan. Nah, ini masih dalam persiapan teman-teman semuanya sudah menyiapkan langkah-langkah hukum. Mungkin akan ada upaya-upaya hukum dari kegiatan rencana perdamaian yang dilakukan oleh pihak Novi dengan Agus Salim. Sebetulnya kita semuanya sepakat dengan adanya perdamaian itu, namun tinggal format dan poin-poinnya saja yang sampai dengan saat ini kita belum dapat itu. Kita kemungkinan kita nggak dilibatkan itu sepertinya, karena sampai malam hari ini kita belum ada konfirmasi terkait dengan itu. Kemudian rencananya mereka besok hari Selasa
pelaksanaan perdamaiannya. Jadi kita masih menunggu itu. Ini memang berita yang sangat membahagiakan kita semua yang telah lama menunggu supaya ada ujung daripada persoalan Agus dan donasi ini, kan begitu ya. Perdamaian itu kita sudah dengar dari kemarin ya, cuman agendanya nggak tahu ya, mungkin minggu depan dilaksanakan. Kita sih apresiasi lah untuk perdamaian itu sesuai dengan apa yang disampaikan pengacaranya Agus, bahwasanya sudah saatnya akan berdamai karena Agus juga katanya sudah mulai menyadari. Ya kita support lah ya perdamaian itu, tapi jangan lupa ya, ada juga donatur. Apakah mau diundang atau enggak? Ya itu nanti kita lihat saja lah. Kalau kita info-infonya, saya nggak tahu, ini masih dugaan saja. Sepertinya ini cuma mau dimonopoli mereka berdua, dugaan saya. Kalau seperti ini, saya pikir nanti para donatur-donatur ini, nanti kita coba kita lihat aja nanti ya. Coba aja mereka kalau hanya polling aja, kalau harus memilih satu kuasa, satu orang donatur, satu pengacara. Yang dendanya atau nyumbangnya cuma 10.000, silahkan cari pengacara siapa yang mau bayar. Yang 1 juta silahkan juga cari pengacara untuk sidang 2 tahun, silahkan. Dan ingat ya, itu orang yang sudah menyumbang itu seperti masuk dalam celengan, gak bisa diambil lagi. Dan sama aja dengan kalian mengambil lagi uang yang sudah kalian sedekahkan dan kalian ikhlaskan. Itu sama dengan mengambil semua dosa-dosa dan menanggung semua dosa-dosa orang yang berdosa di dunia ini. Kalau aku lebih serahkan ke donatur ya, itu kan semua hak donatur karena itu adalah uang mereka. Dan kalau aku pribadi, aku mengopen di yayasan itu untuk peruntukannya memang untuk pengobatan, tapi kita kembalikan lagi semua ke donatur tersebut. Nah, selesai sudah Cumi Lovers, saksikan terus Cumi Camp In-Depth, kabar lengkap, mendalam, dan akurat dari narasumber terpercaya. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.